baru dari surga. Kita akan menerima perbedaan yang luar biasa di tahun 2021. Buka hatimu saudara, tangkap sesuatu dari surga ini, tangkap sesuatu dari perbedaan ini. Terima kita semua. Ada hal yang baru yang akan kita terima di tahun 2021 ini. Sebab berjanji oleh Tuhan, Engkau akan menikmati besar kuasa-Mu, Engkau akan menikmati besar lagi, Engkau akan menikmati bagaimana surga ini Tuhan curahkan bagimu.
kamu semua buat warga surga umat Tuhan. Juga saya menyapa buat yang menyaksikan live ini yang tetap setia. Saya membagikan ibadah ini kepada yang menyaksikan karena banyak yang mengikuti kami di program Rally KKR penginjilan jalanan itu dari luar negeri yang banyak dan mereka sulit beribadah. Makanya waktu kami bagikan ibadah live, saudara tahu mereka sangat senang sekali. Dan mereka bilang kalau bisa setiap ada ibadah tolong bagikan buat mereka, mereka langsung lihat langsung. Jadi mereka ada di Singapura, ada di Dubai, ada di Arab dan beberapa negara lain, mereka menyaksikan tentang ibadah seperti ini dan itu betul-betul memberkati mereka semua. Ya, karena Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah terbatas. Jadi kita beribadah di sini, mereka menyaksikan di sana. Ya, jadi saya ada di Minahasa Utara di DPI Victory membagikan buat setiap yang menyaksikan. Mari kita ikuti bersama acara ini. Baik, saudara, saya mau beritahukan pesan Tuhan buat kita. Sebagai hamba Tuhan selalu setiap kali masuk tahun baru pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati kami untuk disampaikan kepada jemaat. Saudara tahu, tidak panjang Tuhan bicara pada saya di saat doa untuk masuk 2021. Artinya begini, saudara. Setiap kita berganti tahun tidak pernah ditulis di Alkitab ada tahun itu baik-baik. Jadi tidak pernah ditulis tahun 2019, 2020, 2021 dan tahun itu ditulis tahun aman-aman, tenang-tenang, damai-damai. Tidak. Cuma ditulis setiap kita berganti tahun, berarti tahun yang kita alami itu bukan semakin baik, tapi semakin sukar, semakin digoncangkan, semakin menuju pada akhir dari akhir zaman. Dan Alkitab bilang di saat Alkitab katakan berarti kita sedang berada pada penghujung akhir dari akhir zaman dan keadaan yang akan kita alami, yang akan dialami maksudnya oleh semua umat Tuhan itu bukan semakin baik, bahkan semakin sulit, semakin digoncangkan, semakin banyak penuh misteri akan kita dapat. Tapi ada tapinya, tidak pernah ditulis juga bahwa kerajaan surga pun akan ikut bergoncang. Tidak. Cuma ditulis semua akan digoncangkan, semua akan semakin sukar, semakin mudah ditahu. Tapi kerajaan surga tidak akan pernah tergoncangkan. Kerajaan surga tetap teguh dan kokoh. Berarti kalau kita ada dalam kerajaan surga itu, semua akan mengalami kegoncangan, semua akan mengalami penuh dan misteri. Tapi warga surga akan tetap terjaga, akan tetap terlindungi, akan berjalan dalam kepastian, berjalan dalam kebenaran. Dan warga surga kebenaran firman itu semua yang Tuhan janjikan akan digenapi. Saudara, justru anak-anak Tuhan yang setia akan melihat kedahsyatan keajaiban Tuhan di saat-saat kita menghadapi keadaan yang tidak mungkin lagi. Di situ kita akan melihat kedahsyatan Tuhan dinyatakan. Di situ baru kita bilang bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Di situ baru kita akan lihat bahwa bagi kita yang percaya betapa hebat kuasa Tuhan. Dia betul-betul dahsyat, betul-betul ajaib. Katakan haleluya. Di saat masa sukar, di saat banyak persaingan, di saat dunia mulai tekanan, ekonomi lagi bolak-balik, tapi usahamu akan diberkati Tuhan. Itu Tuhan dahsyat. Itu dahsyatnya Tuhan. Karena kedahsyatan Tuhan itu bukan terjadi di saat biasa-biasa, bukan. Di saat tidak mungkin jadi mungkin, itu Tuhan dahsyat. Di saat keadaan dunia mengalami tekanan yang luar biasa, tapi anak Tuhan itu akan bangkit, akan menang, akan berhasil. Itu yang Tuhan janjikan. Dan sudah tahu pesan Tuhan buat kita semua yang saya dapatkan luar biasa. Cuma ayat ini Tuhan beritahu pada saya. Yeremia 17 ayat 7. Sudah tahu? Tuhan bilang begini, hambaku, cuma setiap saya berganti tahun Tuhan bicara banyak hal, Tuhan tahu. Tapi masuk 2021 ini cuma Tuhan bilang Yeremia 17 ayat 7. Bisa dilihat saudara? Lihat. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya pada Tuhan. Saudara tahu apa maksudnya ini? Sangat jelas. Yang akan kita hadapi, yang akan kita alami. Corona belum akan berhenti. Keadaan dunia tidak akan pernah berhenti dengan namanya kegoncangan, kesukaran,
2 Timotius 3 ayat 1. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan begini. 2 Timotius 3 ini namanya keadaan dunia yang mengalami kesukaran. Ketahuilah pada hari yang terakhir, hari terakhir berarti setiap kita berganti tahun bukan semakin awal tapi semakin akhir. Hari terakhir berganti tahun baru akhir. Dikatakan begini, akan datang masa sukar. Terus lihat, ketika masa sukar terjadi, Alkitab bilang apa? Manusia di akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka membuang, menyembuhkan diri, mereka menjadi pefitnah, mereka akan berontak kepada orang tua, tidak mau berterima kasih. Ini semua sifat-sifat manusia akan berubah. Jadi keadaan dunia akan mulai kesukaran yang besar, kemencangan yang besar. Manusia banyak sifatnya berubah. Kenapa sudah tahu? Karena tekanan demi tekanan. Ketika tekanan terjadi, maka terjadi persaingan. Di situ saling menghancurkan, saling menghancurkan. Di sana terjadi perseteruan, pertikaian. Nah, waktu semua ini bisa terjadi, Alkitab cuma orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan akan lihat berkat Tuhan, akan lihat janji Tuhan, akan alami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Terus ayat 3. Tidak tahu mengasihi, akan banyak umat Tuhan akan kehilangan kasih yang hijau. Tidak mau berdamai, suka menjaga orang, tidak megangkan diri, tidak sebaik-baik. Sudah tahu kenapa semua manusia bisa berubah seperti ini? Karena keadaan dunia sekarang, karena kesukaran di mana-mana. Itu membuat ada banyak orang itu akan berusaha mencari jalan keluar, mencari jalan keluar sendiri, tekanan ekonomi, kesukaran yang ada. Ini semua akan terjadi, sifat manusia akan seperti ini. Dan Alkitab bilang ada banyak orang akan mengandalkan kekuatannya sendiri, hikmatnya sendiri, cari jalan keluar sendiri. Semua ini bisa terjadi. Alkitab bilang di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apapun cara kerja kita, apapun yang kita mau lakukan, di luar Tuhan tidak ada keberhasilan. Tidak ada keberhasilan. Tapi Tuhan bilang mengandalkan Tuhan, kau akan diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan berharap total kepada Tuhan. Alkitab bilang, maka engkau akan melihat Tuhan janji bahwa firman-Nya ya dan amin. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa itu yang mengandalkan Tuhan? Tolong buka firman Tuhan. Filipi 4. Luar biasa. Filipi 4 mulai ayat 4. Ini pesan Tuhan buat kita. Saudara tahu, saya tanggal 1 saya dapat tunjuk firman ini. Tiba-tiba saya teringat mulai di sini. Tapi nanti 2-3 biasanya kalau dengar surat Tuhan itu 1 kali, 2 kali. Kalau surat 3 kali itu sudah nanti betul-betul tidak meleset. Bisa telepon sama ibu. Cuma tanya, itu ibadahnya hari apa? Hari ibadahnya pagi atau tanggal 1-nya? Oh, bilang dan tanggal 3. Oh, kapan kita tidak mau bertanya apa bisa? Jadi ibu bilang, oh boleh. Padahal sebetulnya kita mau tanya itu, saudara. Luar biasa ya, karena itu kasih tahu luar biasa. Jadi waktu saya telepon terus connect, berarti betul-betul apa yang Tuhan taruh di hati itu betul-betul itu dari Tuhan. Kenapa? Karena betul-betul jemaat di sini mau diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Oke, lihat baik-baik. Saya betul kalau khotbah susah mau kadang khotbah tetap berkat. Tapi ketika Tuhan bilang Yeremia 17 di 2021, apa maksudnya 2021 ini? Kita bilang Tuhan akan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Coba lihat sama-sama Filipi 4 ayat 4. Nah, lihat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, itu artinya dikatakan dia akan bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, bersukacitalah, bersyukurlah. Artinya apa? Alkitab bilang ketika Tuhan menyampaikan firman kepada kita, Tuhan bilang andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Maka ketika aku andalkan Tuhan, yang ada padamu Allah, aku akan penuh dengan sukacita, aku akan penuh dengan syukur. Kenapa? Sebab hidupmu dipelihara oleh Tuhan, hidupmu diatur oleh Tuhan. Katakan sama-sama haleluya.
kesukaan akan kau terima, akan kau alami. Memang keadaan akan mengalami tekanan, tetapi tanda bahwa engkau akan lihat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan berkat Tuhan di sini bukan bicara berkat Anda mengerjakan sesuatu Anda diberkati, ada untung yang kau kerjakan, bukan. Berkat Tuhan itu bukan bicara hal-hal jasmani kau diberkati, tetapi Alkitab bilang ada kesukaan yang akan kau terima. Jiwamu ada ketenangan. Katakan haleluya. Engkau akan bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Sebab engkau ada di Bukit Sion, di puncak keindahan, di mana Tuhan tampil bersinar setiap hari. Karena engkau bukan di lembaga kekelaman, tapi di gunung Tuhan, di Bukit Sion, menyaksikan pemandangan yang indah. Di 2021 engkau ada di gunung Tuhan, menyaksikan hebatnya Tuhan, menyaksikan dasarnya Tuhan, menyaksikan kehebatan Tuhan ada atasmu, dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam masa mudamu. Tuhan ada bersamamu. Katakan haleluya. Mazmur 50 ayat yang kedua. Setiap kali saya ada di mimbar, sebetulnya saya tidak mempersiapkan ayat-ayat Alkitab. Yang saya persiapkan adalah hidup saya harus mempertahankan tiap hari doa dan puasa. Ya, ayat 2, Mazmur 50 ayat 2 dikatakan begini. Ayat 2, ini ayat 3. Mazmurnya 50. Ini 20, laptopnya berarti belum doa. 50. 3 sama-sama baca ya. Saya berharap semua punya gairah ya, gairah semangat. 3, 2, 1. Dari Sion, puncak indah Allah tampil bersinar. Saya mengarahkan roh saudara. Coba mengarahkan roh saudara untuk berpikir begini. Kita ada di puncak. Jadi ada di puncak dan ada menyaksikan pemandangan yang indah di bawah. Ingat, puncak ini bukan bicara kesombongan, bukan hidup dalam kesombongan, keakuan, bukan. Anda sedang ada di puncak. Puncak itu berarti sesuatu yang harus kita daki. 2020, Anda sudah mendaki gunung itu. Anda sudah berusaha, itu namanya menabur. Kesetiaanmu waktu saya khotbah akhir di sini, kesetiaanmu dalam taburan-taburan di sepanjang 2020, ketaatanmu, kesetiaanmu, itu berarti Anda sedang naik ke gunung. Naik ke gunung. Nah, naik ke gunung itu kita sudah mendengarkan beban-beban yang melintasi kita. 2021 Anda sedang ada di gunung, sedang ada di puncak. Sekarang ini kita sedang ada di puncak. Nah, disitulah engkau akan lihat Tuhan tampil bersinar. Jadi 2021 orang yang mengadakan Tuhan dia ada di Bukit Sion yang penuh kesukaan. Engkau akan bersuka cita, engkau akan bersyukur sebab Tuhan ada bersama kita, menyertai hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Tuhan tampil bersinar. Katakan sama-sama haleluya. Alkitab bilang gunung-gunung sudah diletakkan, pintu-pintu tembaga sudah dipatahkan, palang-palang besi sudah dihancurkan. Jadi di gunung Tuhan itu kita tidak lagi berada di lembah kekelaman. Di lembah kekelaman itu berarti kita masih berada di gunung-gunung masalah. Pintu-pintu tembaga, palang besi, itu namanya kehidupan yang susah menerobos. Pintu tembaga itu sesuatu yang sulit kita terobos. Namanya sudah jadi pintu tembaga. Mau masuk tidak bisa, sudah tertutup sampai pintu tembaga. Palang besi, apa arti palang besi? Palang besi itu adalah masalah yang satu belum selesai. Datang masalah yang satu, sudah jadi seperti palang. Tiap hari, gunung-gunung masalah, gunung-gunung persoalan, itu senantiasa kadang ada pada kita. Tetapi dengar baik-baik pesan Tuhan, 2021 ini, semua sudah dipatahkan, semua sudah dihancurkan. Engkau akan bersuka cita. Karena itu menyebabkan bersuka cita senantiasa. Sebab engkau mengandalkan Tuhan. Engkau ada di Bukit Sion, puncak keindahan. Tuhan tampil bersinar atasmu. Katakan sama-sama haleluya. Saya minta saudara berdiri semua. Saya mengikuti petunjuk roh saudara. Berdiri semua. Angkat musik. Stand by pemain musik. Angkat tangan musik seperti ini. Dengar baik-baik. 2021 ketika Tuhan ingatkan kita bahwa Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu artinya engkau akan mengandalkan Tuhan, engkau hanya berharap total kepada Tuhan. Maka waktu itu engkau akan lihat orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan Tuhan bawa ke Bukit Sion, puncak keindahan. Di sana engkau akan senantiasa bersuka cita. Karena itu tanganmu diangkat sekarang dan
terimalah kesukaan bagimu, terimalah kesukaan bagimu, terima kesukaan bagimu, terima dalam nama Yesus, kesukaan, engkau terima, sebab di puncak Sion itulah Tuhan bersinar atasmu, Tuhan memberkati hidupmu, menyinari hidupmu, membuat berhasil apa yang kau kerjakan, membuat hidupmu jadi berbeda, ada terobosan yang baru, engkau terima hari ini, engkau tidak sama lagi, engkau jadi berbeda, engkau diubah oleh Tuhan, terima kesukaan itu, katakan haleluya, katakan haleluya, biar sama-sama, aku bersorak, aku bersuka cita, aku bersyukur, sorak, Tuhan menyertai aku, sepanjang 2021, kebenaran ada atasmu. Jesus, engkau tidak akan lagi mandul, engkau akan melahirkan, engkau tidak akan mandul lagi, engkau akan melahirkan, pekerjaanmu tidak akan mandul lagi, usahamu tidak akan mandul lagi, ekonomi tidak akan mandul lagi, pemerintah tidak akan mandul lagi, tetapi akan melahirkan, ada kesuksesan, ada keberhasilan. Karena itu engkau bersuka cita, engkau bersuka cita, katakan haleluya. Yes. Bilang sama-sama haleluya. Katakan amin. Silakan duduk. Ada amin? Saya berharap semua keluar dari tempat ini sebentar ada hal yang berbeda ya. Ada hal yang berbeda yang sudah kau terima. Karena Tuhan berfirman, apa yang difirmankan itu akan terjadi. Jangan lagi terculik oleh iblis. Apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Percaya saudara tahu, saya alami, saya diberkati Tuhan hari ini, di saat ini. Karena saya cuma jadi penyambung lidah Tuhan. Pengurapan turun saya juga mengalami. Ya. Jadi Alkitab bilang sesuatu akan kau terima di 2021 sesuai firman Tuhan ini. Alkitab katakan engkau akan bersuka cita, engkau akan bersorak, sebab Tuhan bawa engkau ke gunung Tuhan. Engkau tidak di lembah kekelaman. Tetapi ada tetapinya, hidup masuk 2021. Ingat, peperangan tetap terjadi, pertandingan tetap terjadi, perjuangan tetap terjadi. Maksudnya apa? Jangan diam. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang difirmankan hari ini kau sudah dapatkan. Tapi ada tapinya, jangan lalai. Jangan lalai itu artinya tetap hidup dalam pertandingan. Tetap bangun kekuatan. Jangan emis curi. Ya, semua Tuhan sudah berikan. Bukankah Tuhan bilang, aku telah memberikan kepadamu, tapi jangan kejut hati, jangan lemah, jangan jadi lemah, jangan kejut hati, jangan lemah hati, jangan lalai. Apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan akan digenapi. Jadi iblis akan berusaha mencuri itu, tapi selama engkau punya kekuatan, engkau bangun mesbah dengan Tuhan, itu yang kau dapatkan, itu tidak akan pernah hilang, itu sudah kau terima, sudah kau dapatkan. Katakan haleluya, sudah kau miliki. Tidak ada lagi kehidupanmu yang berantakan tahisan, tidak ada yang mandul lagi, tetapi sekarang penuh dengan kesukaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan syukur kepada Tuhan. Itulah yang akan diberkati Tuhan. Orang-orang seperti ini akan melihat yang luar biasa. Kembali ke Filipi 4. Sekarang ayat yang kelima. Lihat. Ayat yang kelima. Filipi 4 ayat 5. Lihat sama-sama. Orang yang diberkati Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, dikatakan begini. Dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perhatikan baik-baik. Apa maksud ayat ini? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Apakah engkau akan mengobrol-obrol kebaikan hatimu kepada orang? Tapi biar orang yang ketahui hidupmu seperti apa. Bukankah kalau surat-surat pujian Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang? Artinya hendaklah orang akan lihat dan akan baca. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan kelihatan. Perhatikan, orang yang hidup benar, orang yang diurapi Tuhan, orang yang punya sesuatu dari surga, itu orang akan lihat bedanya. Ada amin saudara? Engkau berkata-kata atau berbicara, orang bisa rasakan, orang bisa tahu. Jadi Alkitab
kita bilang hendaklah itu ada padamu. Nah, cuma orang yang berharap total mengandalkan Tuhan yang akan diberkati, yang akan diurapi Tuhan, yang akan menunjukkan kehidupannya itu berbeda, sangat berbeda. Sebab kehidupanmu itu dalam kontrol surga. Saya sering bilang begini, saudara tahu, hidup kita ini harus berusaha menjadi tawanan Roh Kudus. Ada amin? Hidup kau harus berusaha hidup dalam Roh. Karena cuma orang yang hidup di dalam Roh itu akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kenyamanan Roh. Artinya kebebasan Roh. Itu begini saudara tahu. Kalau ada yang di dalam Roh, kita tidak akan berputar-putar pada dimensi jiwa, tekanan pikiran, perasaan. Karena tiap hari kita tidak pernah sadar pergumulan kita cuma berperang dengan jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita. Itu yang sering terjadi. Dan kadang-kadang itu yang tidak pernah sadar itu sudah beban kita di tahun 2020. Istri, suami, ada sesuatu yang tersimpan, yang disimpan, dia tidak ungkapkan, itu jadi mengganjal di hati. Sesama pekerja, gembala, pejemaat, saya juga jadi gembala, jadi tahu. Jadi kadang-kadang itu membebani kita, dan itu menjadi tekanan jiwa. Tuhan mau kita bukan seperti itu. Waktu kau masuk di alam roh, di dimensinya Tuhan, engkau punya kebebasan roh. Jadi kehidupanmu bukan berputar-putar pada dimensi perasaan yang selalu memikirkan tekanan persoalan tiap hari. Tidak, bukan seperti itu. Makanya yang muncul kalau kita selalu punya tekanan persoalan yang muncul dalam hidup kita itu sesuatu yang bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena yang dari dalam itu muncul keluar. Kalau dari dalam sesuatu yang kita olah, yang dari dalam itu sesuatu yang membuat Anda mulai tekanan, keluar seperti itu. Ada sudah pernah lihat orang penuh tekanan, terus dia muka berseri-seri. Orang yang penuh tekanan punya muka sangat dalam sama di Papaya Tono sudah. Tapi coba lihat di kanan. Saya berharap tidak ada seperti Papaya Tono. Ya, orang yang penuh tekanan itu biasanya muncul di depan JP wajah kelihatan. Nah, dalam nama Yesus, biar semua kita di tahun 2020 sudah tinggalkan 2021 wajah kita, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Orang bisa melihat, orang bisa merasakan ada yang berbeda dalam hidup kita. Orang bisa lihat ada yang dahsyat dalam hidup kita. Itu akan nyata. Karena itu orang yang mengandalkan Tuhan. Alkitab yang akan kita akan nyatakan betul-betul hidup kita berbeda. Maliaki pasal 3 ayat 18 dikatakan begini. Tolong baca ayatnya. Maliaki 3 ayat 18. Masih Filipi 4 tadi sebentar ayat 5, tapi baca Maliaki pasal 3 ayat 18. Maliaki pasal 3 ayat 18. Maliaki pasal 3 ayat 18. Dikatakan begini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ada perbedaan akan dinyatakan, akan terjadi. Kapan? Mulai saat ini waktu engkau menerima firman ini, pengurapan itu sedang turun bagi saudara. Sehingga waktu itu masuk akan muncul perbedaan. Maka waktu muncul perbedaan, aku akan lihat, orang akan lihat kehidupanmu berbeda, cara hidupmu berbeda, dan aku akan penuh belas kasihan. Aku akan punya hati kemurahan ada padamu. Maka engkau tidak akan menjadi orang-orang yang egois, tetapi orang-orang yang suka membagi. Orang suka membagi bukan nanti membagi uang, membagi senyum, membagi sesuatu bagi saudara. Ada sesuatu yang ada padamu, bagikan kepada saudara. Mungkin ada orang lain yang mengalami tekanan beban yang berat. Ada sesuatu yang kontrol di hatimu, bagikan kepada dia. Maka orang akan lihat betul-betul ini adalah Tuhan yang berbeda. Katakan amin saudara. Tuhan mau cari tahu orang yang betul. Jangan tanya pada dia langsung. Cuma orang yang beritahu, orang lihat yang beritahu. Contoh saudara. Ya. Contoh biasanya kami kalau ada tim yang kamu atau begitu, biasanya orang bertanya pada teman lain. Contohnya teman ini punya teman. Nah biasanya kita tidak bisa bersembunyi. Kalau kita punya cara tidak baik, kalau kita punya cara jelek, saudara tahu, dan tidak ada perubahan, itu orang bisa tahu. Dan tidak perlu kita cari tahu kepada orang lain, cari tahu ke orang lain. Kita tidak cari tahu masalah, coba cari tahu. Nah orang lain akan bilang, oh orangnya seperti ini. Nah kita sudah tahu anak-anak Tuhan tidak perlu berusaha dari kekuatan kita. Namanya kalau hidup kita dalam tawanan roh, ada pancaran kasih Tuhan dalam hidup kita terpancar keluar, orang akan tahu.
saudara tahu? Nah biasanya kalau kita melakukan yang jelek sekali, saudara tahu, satu kali itu susah sekali dipulihkan sama kita. Tapi kalau dimensi hidupmu dalam tawanan Tuhan dan Roh Kudus, coba tolong baca dulu Yakobus 1 ayat 14 ya. Yakobus 1 ayat 14. Saya mau beritahu kepada saudara sesuatu yang Tuhan terjadi. Yakobus 1 ayat 14 dikatakan begini, Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Terus apabila 15, dan apabila keinginan itu telah dia buai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, melahirkan maut. Coba Anda mundur ulang ayat 14. Lihat ya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Lihat ya. Apabila keinginan itu dibuai, jadi dosa. Pertanyaannya sekarang, ya, keinginan kita dari dalam keluar itu, apakah keinginan roh atau keinginan daging yang besar? Tergantung konsumsi kita. Orang kalau dia sudah kurang berdoa, kalau dia sudah kurang bersekutu, rohnya dia tidak beri makan. Sudah lihat, kalau dia mulai error, berarti yang ada pada dia itu dari dalam yang dia miliki itu akan keluar. Coba kalau Anda sering berdoa di kamar, selalu banyak di hadirat Tuhan, berarti itu yang kita konsumsi tiap hari. Jadi yang kita konsumsi itu berarti surgawi, yang kita konsumsi dalam roh, dalam doa-doa saudara. Berarti yang kita konsumsi itu, yang dalam itu yang tidak akan keluar. Banyak konsumsi roh, banyak konsumsi doa berbukan firman Tuhan, itu akan terpancar keluar. Ada amin saudara? Nah kalau kita buai, itu akan terus berbuah. Keinginan roh. Kalau itu ada pada kita, Alkitab bilang keinginan roh yang kita buai akan mematikan keinginan daging. Ada haleluya? Jadi keinginan roh itu datang dari apa yang kita buai, apa yang kita konsumsi. Jadi banyak mengkonsumsi keinginan roh, itu akan keluar, terpancar keluar. Katakan haleluya. Sudah tahu, waktu Musa turun dari gunung, waktu dia berjumpa Tuhan, waktu dia turun dari gunung, wajahnya itu bersinar. Dia turun dari gunung Tuhan. Waktu Anda baru selesai doa, waktu Anda selesai beri, sudah tahu, kalau kita selesai beribadah seperti ini, biasanya roh kita terisi, jiwa kita terisi, dan tubuh kita diberkati. Waktu kita pulang di rumah, maka pasti orang yang di rumah itu akan merasakan ada damai sejahtera dari hidup kita. Makanya waktu kita pulang ke rumah, kita akan memberikan salam buat keluarga, salam damai buat mereka. Jadi mereka akan mengalami betul ini orang baru pulang ibadah. Kita rasakan. Ada amin, saudara? Tapi sekarang banyak umat Tuhan baru pulang ibadah, pulang di rumah bukan rasakan damai untuk keluarga. Kenapa saudara? Kalau sampai dan semua marah. Lu suka kalau dia mau masak? Lu kita baru pulang gereja, apa? Akhirnya lu bilang ini baru pulang gereja semua kamu. Karena dia tidak menikmati sesuatu yang dari Tuhan. Nah sama, kita bukan nanti ibadah. Setiap hari Tuhan banyak konsumsi perkara surgawi, maka itu akan keluar dari kita. Nah kalau itu keluar, Alkitab digenapi, engkau akan lihat kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memberkati hidupmu, dimensi hidupmu akan jadi berbeda, sehingga setiap hari engkau akan lihat hidupmu akan jadi terang buat orang lain, akan jadi garam buat orang lain. Orang akan baca, engkau bisa dibaca. Kita bukan klise, tapi terbaca. Kita terbaca dari cara kita, hidup kita. Pancaran sinar Tuhan itu akan menyinari banyak orang. Itu akan kita terima. Beri tepuk tangan yang beri oleh Tuhan. Poin yang pertama, engkau akan bersukacita. Poin yang kedua, sekarang tangan kananmu diangkat seperti ini. Tutup mata saudara. Saya banyak digerakkan terus untuk melepaskan doa-doa profetik buat saudara. Perhatikan, yang pertama Anda sudah terima di tahun 2021. Orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati Tuhan, engkau akan bersukacita, akan bersorak supaya engkau karena engkau ada di gunung Tuhan. Dan yang kedua, dengar baik-baik, di dalam nama Yesus hari ini dimensi hidup akan dibatuan masuk dalam dimensi lebih dalam. Maksudnya Anda dibat Tuhan dalam dimensi lebih dalam, itu
melihat kebaikan-kebaikan hatimu, akan terasa, akan dinikmati oleh banyak orang. Itu yang Tuhan janjikan, itu yang akan ada padamu di 2021. Katakan sama-sama haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Akan terpancar sinar kemuliaan Tuhan atasmu, dan hari ini roh Tuhan akan ada padamu. Tuhan beri kau hati yang baru dan pikiran yang baru, membuat Anda memiliki sifat-sifat ilahi dari surga. Engkau punya prinsip-prinsip hidup, prinsip surga, dan engkau punya pola hidup surga, sehingga orang akan lihat kebaikan hatimu. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan di akhir zaman, di 2021 ini. Bilang sama-sama haleluya. Dan aku terima. Katakan sama-sama haleluya. Dan aku terima pengurapan itu turun atasmu. Sifatmu diubah oleh Tuhan. Di dalam hidupmu punya benih-benih ilahi. Engkau tidak akan sama lagi. Hidupmu, sifatmu jadi berbeda. Tidak ada dalam pikiran hatimu lagi kekejutan, tawar hati, pengeluhan. Tetapi cuma ada yang ada padamu kasih sayang Tuhan. Cuma ada padamu kasih sayang Tuhan. Cuma ada kelembutan hati ada padamu. Sehingga engkau akan betul-betul menjadi garam dan terang di 2021 ini. Katakan sama-sama haleluya. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Yes. Tidak ada yang terlepas. Semua engkau terima di 2021 ini. Kebenaran ini ya, dan amin bagi saudara. Yes, yang ketiga, lihat sama-sama ayat yang ke-6. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang ada di Bukit Sion, puncak indah Tuhan tampil bersinar. Orang yang diberkati Tuhan, orang akan lihat kebaikan hatinya. Dan yang ketiga, dikatakan begini, Filipi 4 ayat 6. Sekarang ayat 6. Oke, ayat 6. Ayat yang ke-6 dikatakan begini. Filipi 4 3, 2, 1. Yes. Alkitab bilang khawatir itu artinya pikiran bercabang. Khawatir artinya pikiran terpecah. Khawatir artinya takut sesuatu itu belum terjadi. Tapi Tuhan bilang 2021, ketika Tuhan memberkatimu, ketika Tuhan mengangkat kau naik, maka Alkitab katakan engkau akan bersatu pada Tuhan. Dan Tuhan bilang engkau tidak perlu khawatir akan hidupmu, tidak perlu bercabang hati, sebab fokus hidupmu hanya Yesus Tuhan. Dialah Tuhan kita, kekuatan kita. Berharap penuh kepada Yesus, maka engkau akan alami, engkau akan rasakan Tuhan itu dahsyat atasmu. Dia selalu nyata atasmu. Dia Immanuel, menyertai hidupmu setiap hari. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Alkitab bilang jangan kamu khawatir. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah takut, tidak akan pernah takut sesuatu yang belum terjadi. Kehidupan manusia di muka bumi ini tahun 2020 awal sampai hari ini masuk 2021 masih penuh kekhawatiran dengan corona, masih penuh ketakutan menghadapi dunia ini. Tapi Tuhan bilang 2021 anak-anak Tuhan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan kepada Tuhan keinginanmu kepada Dia. Ketika Anda mengandalkan Tuhan, berharap total kepada Dia, Tuhan bilang serahkan penuh kepada Dia. Segala kekhawatiranmu, takut sebelum terjadi. Sebab Alkitab bilang Tuhan yang kita sembah, Dia nyata, pertolongannya tepat waktu dan indah pada waktunya. Selalu tepat waktu dan indah pada waktunya. Katakan sama-sama haleluya. Biar dalam hidupmu 2021 tidak ada lagi yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Tetapi hari-hari ini, hari ke depan, yang akan kau terima tiap hari adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Itu akan nyata bagimu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sekarang tangan kananmu diangkat lagi. Dan poin yang ketiga ini, biar doa-doa profetik ini nyata atasmu. Maka percayalah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan bersuka cita, bersyukur sebab dia ada di Bukit Sion. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati Tuhan akan melihat kebaikan hati, akan melihat bahwa kehidupan dia akan orang melihat betul-betul kehidupannya berbeda. Sebab Tuhan akan berubah sifatnya, sehingga Tuhan akan menyatakan orang-orang dalam Tuhan itu, Tuhan akan buktikan perbedaan-perbedaan
biasa. Dan yang ketiga, dengar baik-baik, orang yang akan Tuhan berharap kepada Tuhan, jangan khawatir lagi, tidak takut lagi, sebab sesungguhnya pengharapan menghadap pada Yesus. Engkau milik kepunyaan daripada Allah, engkau akan terus dengan darah Yesus yang sangat mahal. Dengar baik-baik pesan Tuhan, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut, sebab Tuhan Yesus, Tuhan kita, kekuatannya, kedahsyatannya, kasihnya nyata atasmu. Di sepanjang 2021 engkau akan alami bahwa Tuhan kita Tuhan yang nyata, nyata atas pekerjaanmu, nyata atas rumah tanggamu, nyata atas pribadimu, atas masa depanmu, nyata atas bisnismu, nyata atas pelayananmu. Dia nyata. Karena itu jangan pernah khawatir, harap total kepada Yesus. Dia nyata atasmu, dia nyata atas kita. Dahsyatnya Tuhan itu nyata atasmu. Bilang sama-sama haleluya, bilang sama-sama aku terima, bilang sama-sama aku terima, katakan sama-sama haleluya. Yes. Tidak tercuri semua yang kita miliki hari ini. Semua kita miliki. Apa yang sudah diberkati, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah difirmankan, itu ya dan amin, tidak kembali dengan sia-sia. Yes, minta tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Ayat ke-7, ayat 7, bilang baik-baik. Ayat 7 dikatakan begini. Ini ayat 6, sekarang ayat yang ke-7. Ayat 7 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kita bilang orang yang mengandalkan Tuhan di 2021, engkau akan alami perkara-perkara ilahi di luar akal akan Tuhan berikan kepadamu. Setahu engkau akan dibantukan pada dimensi di mana Anda akan mengalami kehidupan berjalan bersama Tuhan, menikmati yang namanya semua program-program surga. Produk-produk surga akan kau alami. Produk surga itu tidak pernah gagal. Dikatakan melampaui akal kekuatan dalam dimensinya Tuhan. Itu di luar akal manusia. Itu Tuhan memberikan kepada kita. Amsal sebelumnya, tolong buka Amsal 3, tapi kembali ke sebentar di sini. Amsal 3 ayat 5. Saya tunjukkan dua perbedaan. Filipi 4 ayat 7 adalah kehidupanmu akan dibantukan untuk masuk dimensi di mana Tuhan membawa Anda pada program surga, produk surga yang betul-betul di luar akal pikiranmu akan Tuhan berikan buat kita. Tetapi pada Amsal 3 ayat 5 dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertianmu. Iblis akan menyeret kita pada kebenaranmu, pengertian kita, filsafat kita. Dia akan menyeret kita pada kekuatan kita. Filipi Yeremia 17 ayat 7 tadi mengandalkan Tuhan, ayat 5 bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Ada dua hal, mengandalkan kekuatan manusia dan mengandalkan kekuatan daripada surga. Dikatakan begini, di dua kekuatan ini akan kita alami. Kekuatan yang pertama adalah setan akan menyeret kita pada kekuatan dimensi kehidupan, bersandar pada kemampuan pengertian kita. Kita terpengaruh dengan dunia ini, kita tidak mengandalkan Tuhan. Tapi ini sangat terbatas dan betul-betul waktu ada kekuatan manusia ada pada kita, itu sangat terbatas dan tidak ada keberhasilan di sana. Tapi ayat 7 bilang Tuhan akan bawa kita pada dimensi yang tidak terbatas di luar akal. Dia akan tunjukkan buat kita. Artinya kalau di luar akal itu sesuatu yang wow akan kau alami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Manusia yang jalan akan memiliki akal-akalan, berusaha punya kekuatan sendiri, punya akal sendiri untuk bebas lolos dari kesukaran. Tapi Tuhan bilang begini, orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang kekuatan damai sejahtera, kekuatan keberhasilan, kemenangan akan Tuhan berikan kepada kita di luar akal pikirmu. Katakan sama-sama haleluya. Di luar kemampuanmu. Saya sudah khotbah awal tadi. Di luar kemampuan kita, di luar kekuatan kita, itu Tuhan tunjukkan hal yang dahsyat dan luar biasa. Justru saudara tahu keajaiban Tuhan itu terjadi pada saat Dia tunjukkan, pada saat kita menghadapi keadaan yang tidak mungkin lagi. Tapi Tuhan bikin jadi mungkin. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Sekarang angkat tangan kanan lagi seperti ini.
Sebab Tuhan akan mengurapi engkau untuk mendapatkan kehidupan yang di luar akal manusia. Akan Tuhan tunjukkan kedahsyatannya. Musik keyboard naik. Oke, siap semua. Bapak surga kami sudah berada pada tahap, sudah menerima kekuatan pengurapan firman pada poin yang keempat ini Tuhan. Di mana poin yang keempat ini Alkitab bilang, ketika Tuhan berfirman kepada kami semua pada tahun 2021 supaya kami mengenalkan Tuhan, maka orang yang mengenalkan Tuhan itu artinya melampaui